كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في العاشر أواخر رمضان أو البخاري ومسلم. Bapak Ibu rahimani wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena seluruh piranti anatomi tubuh kita Allah bukakan. Mata, kedua kelopak mata dibuka oleh Allah, telinga kita dibuka oleh Allah, tangan kita dibuka oleh Allah, seluruh anatomi kita Allah buka tanpa mengambil upah sedikit pun sama kita. Inilah Allah yang maha perkasa, dan kita sebagai hamba-Nya, sebagai makhluk-Nya yang sering lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala berfirman dalam surah yang ke-14 ayat yang ke-34. Allah Jalla wa ala berfirman dalam surah Al-Adiyat, innal insana li rabbih, akan sungguh manusia itu terhadap Rabb-Nya, terhadap Tuhan. Ya, pertama senang saya bisa silaturahmi, ya. Ya, saya bilang Pak Haji, insyaallah saya usahakan. Pada hari ini dua jadwal saya harus cancel karena saya ingin silaturahmi dengan jamaah Masjid An-Nur. Itu, ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya terkait dengan fitir, sholat fitir yang dijelaskan beberapa. Ada yang dua salam sekali lagi, ada yang langsung tiga kali salam terakhir, tapi duanya dia langsung naik lagi. Nah ini agak bingung kita nih. Kalau tadi penjelasannya saya dengar Nabi Muhammad SAW ya langsung naik tidak ada. Nah ini mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hadis satu dari hadis supaya nanti atau saya nggak kamu. Dari hadis Ibnu Umar dari Ibnu Abbas kita dapatkan riwayat yang sahih. Salat lail masna, ya. Faidah khasita subha fa'utin biwahid. Sholat malam itu dua untuk kita. Tapi kalau Nabi 4. Ya, kalau mampu nggak apa-apa. Ya, berarti sholat malam itu adalah dua. Nah, kalau khawatir subuh datang maka adalah tutup dengan satu witir. Nah, kemudian dalam hadis Ibnu Umar, Nabi itu pernah 11, pernah 13. Nah, kemudian yang 11 itu berarti 8. Ya, kemudian witirnya 3. Nah, ini kita dapatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dan hadis Abu Hurairah. Nabi pernah witir ya 2 kali salam. Nah, 2 kali salam. Jadi 2 rakaat pertama Nabi salam sekali, kemudian naik lagi. Tapi kebanyakan Rasul sallallahu alaihi wasallam witirnya langsung ganjil atau 3. Kalau ada nanti jamaah atau imam yang melakukan itu juga ada hadisnya. Ada riwayatnya, maka tidak bertabrakan dengan kesepakatan ulama. Ada contohnya. Makanya kadang-kadang imam terlalu panjang bacaannya, akhirnya dia capek. Nah, sementara tidak berkompromi dengan jamaah, misalnya dia langsung ambil 2 atau buat 1. Sementara di sini biasanya 3. Itu biasa tidak ada ribet sedikit tuh. Biasa itu. Makanya disinilah bentuk alimnya, bentuk bijaknya, arifnya seorang imam. Ya, ketika sudah sholat malam, sholat tarawih menghadap ke makmum, nah, supaya komunikasi dulu. Ini biasa berapa sih? Supaya tidak jadi kegaduhan. Karena biasa kalau ada warna yang beda itu sudah mulai itu.
ya sedikit agak rami-rami. Nah itu. Nah kemudian tadi kita bahas tentang sholat witir. Nabi itu di usia 56 ke atas Nabi lebih banyak sholat malam tadi. Yang sholat tahajudnya itu mengerjakan dengan bilangan ganjil yang kita istilahkan sholat witir. Nabi pernah witir 5. Capek-capeknya Nabi ya habis perang, kemudian sampai di rumah Nabi sambil tidur. Ya sholat tahajudnya pakai witir, artinya bilangan ganjil tadi. Nah, Nabi langsung 5 kali, 5 rakaat 1 salam. Nah, itu semua bapak-bapak, ibu-ibu ada tuntunan. Ya, paling ya maka Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan Nabi itu sholat malamnya tidak pernah lebih dari 11 maupun 13. Nah itu masalah sholat witir. Allahu a'lam bishawab. Ya, berarti bapak ibu mau tanya, ibu. Biasanya bagi di masjid ini khususnya ya, kalau sebelum malam terakhir itu kan kita dianjurkan kalau malam terakhir itu sekaligus witir berikut bersama imam. Tetapi kemudian nanti jam 2 ada lagi diundangkan sholat tahajud dan ada witir lagi. Bukankah seharusnya tidak ada witir 2 kali witir dalam semalam? Ini bagus nih pertanyaan. Nah ibu-ibu tadi dijawab oleh hadis Abu Dzar. Abu Dzar tadi kan sudah mewakili para sesepuh bini sepuh kan. Nah kemudian apa kata Abu Dzar? Nabi ini sesepuh bini sepuh sudah tak kuat ya. Ada yang bisik-bisik mau pulang boleh? Nabi langsung jawab, mangko mahal imam hatta yang syarifah. Barang siapa yang berdiri sholat tarawih, sholat malam bersama imam, maka dia ditulis, dicatat pahala sempurna mengerjakan sholat malam suntuk. Nah, tapi kalau dia misalnya ada sepuh kita uzur atau mungkin ada uzur kemudian dia mau witir nanti, maka hendaklah witir di akhir. Ya, berarti satu yang nggak dia dapatkan keutamaan berjamaahnya, gitu. Di situ nggak didapatkan. Ya, keutamaan berjamaahnya. Kemudian kalau awal sudah witir, Nabi mengatakan dari hadis At-Tirmizi, la witrona fil lail. Enggak ada 2 kali witir dalam satu malam. Kalau sudah di awal kita witir, nanti qiyamul lail, sholat tahajud enggak usah di Ya, itu kayak ibu. Ibu mau tanya, Bu? Ibu? ya silakan. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Kalau sholat tarawih itu kan udah mulai nih ya Ustaz ya. Nah ada yang mau 11 kan berarti dia pulang ya pas mau berdelapannya itu. Ada yang mau witir di masjid, ada yang di rumah. Nah saya pernah dengar yang tahu kalau Ustaz belum witir itu kita nggak boleh witir di dalam masjid, istilahnya di rumah katanya. Cuma selama ini saya sudah melihat gitu ya. Yang kedua ada yang di tengah-tengah dia mengenapin witir terakhir sampai ke 11 itu dia baru datang di tengah-tengah. Jadi awalnya dia nggak sholat bareng, tapi dia kalau tiba 11 gitu kan. Tapi dia ambil di tengah-tengah yang di 11 itu. Itu aja sih Pak Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum. Masuk ya masuk. Nah, dia datang di rakaat 6 mungkin atau rakaat 4 ya. Maka sementara dia harus mengikuti imam. Akhirnya ikut pikir juga, gitu kan? Dia sudah masuk ke rakaat 4, berarti masuk ke 6. Nah, selesai dia dapat, ikut juga pikir. Terus bagaimana sisanya? Nah, itu pertanyaannya. Sisanya kan tinggal 4. Kalau dia ikut di rakaat 4, bagaimana? Maka seyogianya harus selesaikan sholat malamnya dulu. Sholat malamnya. Karena apa? Yang lebih utama sholat tarawihnya tadi. Itu. Nah, karena dia uzur, maka sholat witirnya nanti di akhir. Nah, gitu. Karena ada uzur dia. Tapi kalau dia sengaja, bawa alam. Kita nggak tahu, nggak bisa memberikan pandangan. Kalau dia sengaja, tapi kalau dia uzur, mungkin karena BAB dari sebagainya, akhirnya dia ketinggalan 4 rakaat gitu. Ya maka lebih utama dia menyempurnakan dulu. Nah, gitu.
kemudian nanti witirnya ya itu belakang. Itu kalau terjadi usul seperti itu. Kemudian, nah itulah yang tadi bahwa selama ini kita mendengar kiri kanan bahwa witir itu begini-begini. Maka hadis yang tadi bisa kita menjadikan pedoman. Jadi pedoman ya bahwa pertama tidak ada witir itu yang double. Witir nggak boleh double. Gitu. Karena itu larangan. Dan Nabi kata lah tidak ada. Berarti setiap kembali ke ilmu fikih, setiap kalimat larangan itu menunjukkan ya keharaman. Setiap larangan menunjukkan keharaman. Setiap perintah menunjukkan kewajiban. Nah gitu. Kalau diperintah berarti hukumnya wajib. Kalau dilarang berarti hukumnya haram. Artinya tidak boleh. Nah gitu. Berarti bagaimana? Maka witir tetap di akhir. Nah, ini khusus Ramadan. Tapi di luar Ramadan kita bisa mengambil tradisinya Abu Bakar dan Umar. Nah, itu beda lagi. Kalau di luar Ramadan biasa, dua sahabat ini punya keyakinan masing-masing beda. Kayak gini, wah saya mampu bangun malam. Nanti witirnya apa? Di akhir. Yang satu mengatakan saya nggak yakin bisa bangun malam. Witirnya di depan. Itu di luar Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan punya tata cara khusus. Makanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga Nabi di masjid. Hari ke-21 baru Nabi di masjid. Terus caranya Abu Bakar tadi ya dan Umar tadi itu di Ramadan nggak dipakai. Karena ada cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa dipakai di luar Ramadan. Contoh misalnya kita baru selesai sholat isya ba'diyahnya. Kemudian kita karena capek, letih, ya udah saya witir aja. Nah, maka boleh witir di awal. Karena apa? Khawatir tidak bangun. Nah, barang siapa yang witir di awal dan berniat dia mulai Allah catat dia melaksanakan sholat malam suntuk dengan niatnya tadi. Lebih-lebih kalau dia bisa mengamalkannya. Gitu. Nah, yang satunya dia yakin bangun malam, maka witirnya di akhir. Nah, seperti itu. Itu kalau di luar Ramadan bisa kita memilih dua pilihan tadi. Mau witir di awal tafadhol, ada contoh dari sahabat. Mau milih di akhir, ya silakan. Monggo, ada contoh juga dari sahabat. Tapi khusus bulan Ramadan, Nabi sebagai imam gak diganti kan? Dari hari pertama itu Nabi gak diganti. Gak ada. Nabi keluar malam ke-21 imam beliau sampai hari raya, malam hari raya. Ini menunjukkan kekhususan masalah ikhtikaf. Allahu a'lam bishawab. Ya, Bu, ada lagi Bu yang tanya. Berarti udah ngerti ya dalam rangka ibadah sehari-hari. Apa? Boleh satu gak? Boleh, boleh. Gak banyak-banyak pertanyaannya. Jangan susah-susah. Pertanyaannya jangan yang susah-susah. Ada Pak Ustaz. Ustaz, ada berapa saya gagal seorang yang sholat mau dia banyak gerak kanan kiri kayak di gelombang kena laut. Ada gerakan yang segaru-garu, ada lagi yang gerakannya mata mana-mana. Apakah ini dalam bikin gangguan setan? Apa memang jiwanya kurang ini? Tidak ibadah. Baik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menjelaskan kepada kita fawailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Ya. Makna sahun di situ, lalai di situ, ya antaranya adalah dia tidak tenang, dia tidak khusyuk dalam sholatnya. Dijelaskan lagi apa makna tidak khusyuk, tidak tenang? Banyak gerakan-gerakan tambahan. Allahu Akbar. Fatihah belum selesai, banyak. Berarti orang itu kena gangguan setan. Nah, gitu. Apalagi takbirnya 2 kali, 3 kali. Nah, bagaimana cara terapinya? Nah, maka turun surah namanya An-Nas. Ya, maka orang-orang yang punya penyakit banyak gerakan dalam
sholat itu berarti dia diganggu oleh syaitan. Maka ayat An-Nas ini, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Kenapa? Orang sudah Allahu Akbar, kan ada waswas. Nah, waswas itu kata Imam Abu Qatadah, idza dzakara rabbah khannas. Kalau orang itu zikir kepada Allah khannas, apa makna khannas? Bersembunyi. Ibnu Abbas, ya Ibnu Katsir mengatakan apa itu? Jasim, yata'allaq ala qalbi bani Adam. Jin itu, syaitan itu bergelantung di hatinya manusia. Nah, itu. Kenapa ini? Ya tadi. Maka kita itu ya disunahkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahkan wajib kata Imam Malik. Imam Malik berfatwa kalau orang yang ada gangguan fisik secara tadi, dia banyak gerakannya, kemudian surat takbir tidak cukup sekali, 3 kali, sama dengan di wudu, dia tidak cukup sekali, 2 kali, 5 kali, 7 kali baru merasa nyaman. Nah ini namanya waswas syaitan. Maka kata Imam Malik wajib dia beristiazah. Apa istiazah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca surah 30 tadi. Salah satunya Qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Berarti ada gangguan syaitan pada ibadahnya. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz nih dari akhwat nih, belum puas nih, belum terpuaskan yang tadi. Silakan. Ustaz, mohon maaf. Tadi yang pertama aku belum ini ya, belum puas ya, belum ini. Abdul ya gitu loh. Kalau dia mau 11, pas witir itu dia biasanya kan ada di rumah, ada yang di sini. Tapi itu sementara saat itu masih jamaah masih sholat belum selesai witir lah gitu ya. Abdul ya menunggu Pak Ustadz witir terakhir atau gimana? Biasanya aku pernah dengar kalau Ustadz belum witir, kita nggak boleh witir di dalam sini gitu. Baik. Masih balas maaf. Alhamdulillah, mantap lagi pertanyaan. Kita mantapkan jawabannya. Ya. Ayo. Jawaban yang mantap dari Abu Zar tadi, ya, itu maka ikuti tetap imam. Nah, itu. Maka imam itu harus diikuti. Maka afdoliyahnya dan utamanya adalah mengikuti imam. Jangan berpikir sendiri. Nah, itu afdoliyahnya itu. Nah, sebagaimana hadis Abu Hurairah antum buka nanti Bulughul Maram, innamal ya imam itu imam di mutamati. Imam itu dijadikan apa? Panutan. Faiza kabbara fakabir. Faiza sajada fasjud. Apabila imam takbir. Kalau imam itu kita ikuti. Kalau imam misalnya lebih, nah ini terjadi kegaduhan misalnya. Artinya tidak biasa di masjid ini. Tiba-tiba imam itu syak. Ini 3-4. Ternyata dia ambil sujud sahwi. Biasa ini, sujud sahwi. Sementara kita yakin, tapi imam ragu. Ketika sudah tasyahud akhir, ternyata imam nambah dengan sujud sahwi. Bagaimana imam dan makmum? Maka makmum wajib ikut. Nah, itu maksudnya. Apa saja perbuatan imam harus diikuti. Allahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi. Menyambung pertanyaan dari Pak Andri, Pak. Iya. Kan setelah sholat tarawih kita langsung witir. Terus kalau pada saat sholat malam di 10 hari terakhir tidak dianjurkan untuk witir. Nah, saya pernah dengar kalau witir itu adalah penghujung dari semua sholat sunnah kita. Jadi sholat 10 sholat tahajud yang di seperti malam itu berarti kan itu sholat sunnah lagi, sementara kita udah diakhiri dengan witir. Witir itu penutup. Baik. Jadi Masya Allah lagi tambah cerdas lagi, ya, cerdas lagi. Baik. Pertama hadis Abu Sa'id al-Khudri. Hadis Abu Sa'id al-Khudri memang bunyi seperti itu. Ya, maka hendaklah kalian tutup sholat malam kalian dengan witir. Nah, gitu. Tetapi hadis ini ikhwah orang taala bapak-bapak ibu terjadi kontradiktif dengan hadis-hadis yang lain. Ya, hadis-hadis yang lain. Hadis Ibnu Umar, hadis Abu Hurairah, kemudian Ibnu Abbas. Ya, kemudian mana yang kuat
maka hadis yang tadi karena banyak yang melemahkan hadisnya sahih, tapi ada derajat yang sahih lagi. Maka kalau kita satu sahih melawan tiga, kira-kira menang di mana? Nah, yang tiga, maka jalan keluarnya dari 1 dan 3, maka sepakat para ulama mengatakan sholat witir itu apa? Ganjil. Pertama. Kemudian kalau sudah orang berwitir di awal, maka tidak berwitir di akhir. Maka tadi sebagai penutup tadi itu dikalahkan oleh hadis-hadis yang kuat. Berarti tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Cukup sekali. Itu cukup. Ada lagi puaskan semakin seru. Kita dulu. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, berkaitan dengan sholat witir ini kan ada yang 2 kali salam, ada yang 1 kali salam yaitu langsung 3. Yang ini saya tanyakan, bagaimana niat yang 2, yang 1 salam yang awal, yang 2 rakaat, dan kemudian bagaimana niat yang 1 rakaat dalam 2 kali salam? Apakah sama langsung 3 atau 2 dan 1 itu? Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Satu yang kita luruskan dulu ya, masalah niat. Niat itu sepakat di dalam hati. Nah, kalau Bapak tanya talafus ini, talafus itu ucapan. Ucapan ya harus hari ini kita belajar bahasa Arab dulu. Ya, belajar bahasa Arab. 3 itu bahasa Arabnya berapa? 5 itu kan harus dihafal itu. Ya, dihafal. Ada kerjaan tambahan lagi. Ya, musolli apa? 3 berapa? Musolli 5 berapa? 7 berapa? Kan ada tambahan kerjaan kita. Tapi para ulama mengatakan bahwa niat itu adanya di dalam hati. Sepakat itu. Sepakat. Berarti al-azmu fil qalb, ya, yaitu kesengajaan, al-qasdu fil qalb, sengajaan melakukan sesuatu di dalam hati, itu namanya niat. Kemudian niatnya berapa? Niatnya 3 tadi. Langsung 3. Nah, ada pun prakteknya tadi 2 salam, ya, salam pertama dan salam kedua, itu prakteknya. Nah, tapi tetap niatnya 3. Kecuali kalau niatnya 1, niatnya 1. Nah, tadi sudah kita sampaikan. Ini contoh nih, saya ambilkan dari hadis Aisyah saja ini. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 9 rakaat, tidak duduk tasyahud awal kecuali pada rakaat 8. Nah, ini sholat witir nih. Nabi sholat witir 9 rakaat, tidak duduk tasyahud awal kecuali pada rakaat 8. Berarti dari rakaat pertama sampai ke 8 niatnya tetap 9. Niatnya sholat witir 9 dalam hatinya, tapi tata caranya ada, gitu kan? Nah, di rakaat ke-8 Nabi baru tasyahud awal. Kemudian Nabi genapkan jadi 9. Seperti ini. Yang ke-7 juga ada. Ada lagi. Nah, seperti itu. Tadi kalau masalah yang 2 atau 1, kalau dia yang 3 langsung tetap niatnya tadi gitu. Allah a'lam bishawab. Ya, ada lagi yang belum terpuaskan punya pertanyaan yang lain? Ada lagi? Cukup ya. Baik, Bapak Ibu, saya senang karena bisa silaturahmi. Jadi itu datang sini itu niatnya silaturahmi aja. Karena Pak Haji bilang, saya nggak bisa sebenarnya karena berjadwal kan. Pagi ini 2 tempat saya kajian. Hanya saya kasih teman karena beliau saya lihat, ya sudah. Sayang beliau senior, sesepuh di sini. Kalau nggak beliau itu tidak saya batalin. Nah, gitu. Dia sudah niatnya apa silaturahmi dengan jemaah masjid Tanjung. Ya, gitu ya. Mudah-mudahan niat soleh ini ya amalan kebaikan kita kalau catat menjadi amalan yang soleh. Kita tutup dengan doa prafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.